Anda dapat mengetahui Aceh mempunyai letak strategis, yaitu sebagai pintu gerbang menuju Selat Malaka. Letak geografis yang strategis tersebut memiliki keunggulan ekonomis, sehingga dimanfaatkan masyarakat Aceh dengan menjadi pedagang. Lada menjadi komoditas utama Aceh yang mendominasi perdagangan dunia. Selain lada, komoditas lain yang diperdagangkan Aceh yaitu beras, timah, emas, dan perak. Berbagai komoditas unggulan tersebut mendorong Portugis berusaha monopoli dan menaklukkan Aceh. Menanggapi aksi tersebut, rakyat Aceh melakukan perlawanan. Latar belakang perlawanan. Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, banyak pedagang asing mengalihkan perdagangan ke Aceh. Kondisi tersebut membawa keuntungan bagi Aceh. Apa keuntungan yang diperoleh oleh Aceh? Dalam perkembangannya, Portugis berusaha menguasai Aceh. Sebaliknya, Aceh menganggap kedudukan Portugis di Malaka sebagai sebuah ancaman untuk mewujudkan cita-cita menguasai Malaka. Oleh karena itu, Aceh melakukan perlawanan terhadap Portugis. Jalannya perlawanan. Aceh menerapkan beberapa strategi untuk menghadapi perlawanan Portugis. Strategi Aceh adalah sebagai berikut. Yang pertama, melengkapi kapal-kapal dagangnya dengan senjata prajurit dan meriam. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Kalikut dan Demak. Yang ketiga, mendatangkan bantuan persenjataan, pasukan, dan ahli perang dari Turki. Setelah kekuatan Aceh dirasa cukup, pasukan Aceh di bawah pimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar menyerang Portugis di Malaka. Portugis mampu menggagalkan serangan ini setelah mengerahkan semua pasukannya. Portugis kemudian membalas serangan Aceh pada tahun 1569. Akan tetapi serangan tersebut juga mampu digagalkan oleh pasukan Aceh. Aceh semakin tumbuh menjadi kekuatan besar pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh kembali menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Selain untuk mengusir Portugis, serangan ini bertujuan mewujudkan mimpi menyatukan Aceh dan Malaka. Oleh karena itu, Sultan Iskandar Muda menghimpun kekuatan untuk menyerang Portugis di Malaka. Cara yang dilakukan Sultan Iskandar Muda adalah sebagai berikut. Pertama, mendatangkan kuda-kuda dari Persia. Yang kedua, membentuk pasukan gajah dan milisi infanteri. Ketiga, menyediakan kapal yang mampu memuat 600-800 prajurit. Yang keempat, menempatkan pasukan pengawas di jalur-jalur perdagangan wilayah kekuasaannya. Pada tahun 1629, pasukan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis di Malaka. Serangan ini sempat menyebabkan Portugis kewalahan dan harus mengerahkan semua kekuatan untuk menghadapi pasukan Sultan Iskandar Muda. Serangan Aceh ini belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Pada tahun-tahun berikutnya, pasukan Aceh dan Portugis saling menyerang. Akan tetapi, baik Aceh maupun Portugis tidak bisa saling menguasai.
10 November. Apa yang terlintas di benak kalian saat mendengar kata 10 November? Ya, Hari Pahlawan. Setiap tahun, pada tanggal 10 November, kita rutin memperingati Hari Pahlawan. Para pelajar biasa memperingatinya dengan cara melaksanakan upacara bendera. Tapi kenapa sih 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Kalau mau tahu, yuk kita simak video animasi berikut ini. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran yang terjadi antara pihak Indonesia melawan pihak Inggris. Sesuai dengan namanya, pertempuran ini terjadi di kota Surabaya. Pada saat Indonesia masih diduduki oleh Belanda, datang Jepang yang saat itu sedang sangat kuat. Jepang mendarat di Pulau Jawa pada 1 Maret 1942. Belanda yang terdesak akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan pergi dari Indonesia. Indonesia pun diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Amerika membom atom kota Hiroshima dan Nagasaki. Karena merasa sudah kalah, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dalam masa vacuum of power, pada 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan emas Indonesia tidak hanya sampai di situ saja. Pada 15 September 1945, tentara Inggris yang menguncing di Belanda mendarat di Jakarta dan kemudian di Surabaya pada 25 September. Mereka memiliki beberapa misi, yaitu melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang, dan memulangkan tentara Jepang. Namun, tentara Inggris juga memiliki satu misi lagi, yaitu mengembalikan Indonesia menjadi jajahan Belanda kembali. Hal ini pun memicu adanya perlawanan rakyat. Mulai 1 September 1945, pemerintah Indonesia memerintahkan agar bendera merah putih selalu dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pada malam hari tanggal 18 September 1945, sekelompok tentara Belanda yang dipimpin oleh Plukman mengibarkan bendera Belanda di tiang teratas Hotel Yamato. Keesokan harinya, area-area Surabaya yang melihatnya marah dan kemudian berkumpul di depan Hotel Yamato. Sudirman yang saat itu hadir masuk ke dalam hotel digawal oleh 2 orang untuk meminta kepada Plukman agar segera menurunkan bendera, tetapi Plukman menolak, kemudian menembakkan senjatanya. Plukman tewas dicekik oleh salah satu pegawai Sudirman dan juga tewas ditembak oleh tentara Belanda. Sudirman dan seorang lagi pengawalnya pergi melarikan diri. Area-area Surabaya yang berada di luar berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek warna birunya, dan menaikkannya kembali ke puncak tiang bendera. Setelah kejadian tersebut, meletuslah pertempuran Indonesia melawan Inggris. Pertempuran memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal AWS Malabi yang merupakan tentara Inggris di Jawa Timur. Pada malam hari tanggal 30 Oktober 1945, mobil yang ditumpangi Malabi berpapasan dengan kelompok milisi Indonesia. Terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan terjadinya baku tembak. Malabi tertembak dan mobilnya diledakkan menggunakan granat. Kematian Malabi menyebabkan Inggris menjadi marah besar. Posisi Malabi digantikan oleh E.C.R. Mansell. 10 November, Mansell mengeluarkan ultimatum yang bunyi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus menyerahkan senjatanya di tempat dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas waktu sampai jam 6 pagi. Jika tidak, maka kota Surabaya akan diserang dari darat, laut, dan udara. Ultimatum tersebut dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap rakyat Indonesia. Pada pagi hari, tentara Inggris mulai melancarkan penyerangan. Salah satu tokoh pemuda mengobarkan semangat pulang area-area Surabaya melalui pidatonya yang berakhir. Surabaya digempur dari 3 sektor, yakni darat, laut, dan udara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit selama kurang lebih 3 minggu. Pada akhirnya, kota Surabaya dapat diduduki oleh Inggris. Sebanyak 6.000 hingga 16.000 pejuang Indonesia tewas, dan sebanyak 600 hingga 2.000 tentara Inggris juga tewas dalam pertempuran tersebut. Maka dari itu, maka 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Surabaya menunjukkan betapa heroiknya para pejuang melawan kekuatan asing. Sudah sepatutnya kita ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai Indonesia dikuasai oleh negara asing lagi.
yaitu pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi setelah Indonesia merdeka, yaitu pada 20 November sampai 15 Desember 1945 antara bangsa Indonesia versus bangsa Inggris. Pasukan sekutu sampai di Magelang yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle pada 20 Oktober 1945. Ternyata pasukan sekutu diboncengi oleh NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Kedatangan bangsa sekutu awalnya diterima baik oleh pihak Indonesia lantaran untuk mengurus bekas tawanan Belanda. Ternyata pihak sekutu dan NICA membebaskan para tawanan Belanda. Akibatnya Indonesia pun marah. Dan terjadilah insiden di Magelang. Kemudian, Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle datang lalu membuat kesepakatan. Kesepakatan itu berisi, yang pertama, jumlah pasukan sekutu dibatasi berdasarkan tugasnya dan pihak sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melindungi dan mengurus APWI atau tawanan perang dan internian sekutu. Yang kedua, Jalan Raya Magelang Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan sekutu. Yang ketiga, sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Namun, kesepakatan tersebut dilanggar oleh pihak sekutu. Akhirnya, pertempuran Ambarawa terjadi dengan pihak Indonesia dipimpin oleh Letnan Kolonel Istiman. Pada saat perang, Letnan Kolonel Istiman gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Saat itu, tentara sekutu berusaha untuk melucuti TKR. Tindakan tersebut dibalas oleh pasukan yang dipimpin M. Sarbini dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Akhirnya, pasukan TKR dapat mendesak tentara sekutu, dan pihak sekutu pun menyerah. Pasukan TKR Indonesia menang.